Pasaman Wekdal kagem Bapak Pendeta Heri. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Anggara, Ibu Bapak sedaya. Monggo kita sami sowan marek wonten ngarsanipun Gusti kanthi pandonga. Monggo kita dherekaken. Mari kita bersatu di dalam doa. Terangilah kami dengan cahaya kuasa Roh-Mu yang kudus Bapa, agar kami dimampukan mengerti kedalaman rahasia sabda-Mu dan dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Kami mohon dalam perlindungan kuasa darah Kristus dan dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita renungkan sabda Tuhan pada saat ini dari 1 Raja-Raja 3, ayat 4-15. 1 Raja-Raja 3, ayat 4-15. Saya bacakan bagi panjenengan sami, Ibu, Bapak, dan Saudara, dari 1 Raja-Raja 3, ayat 4-15. Mari kita bersama merenungkan sabda Tuhan. Pada suatu hari, Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan kurban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 kurban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hari yang faham, menimbang segala perkara, hati yang faham, menimbang segala perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Demikianlah sabda Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa merindukan dan merenungkan sabda Tuhan dalam kehidupan.
Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, yang kakung, yang putri, opa oma yang terkasih. Segar sekali rasanya pagi hari kita boleh datang kepada Tuhan, mengucap syukur, memuji Tuhan, dan mendengarkan sabdanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, jika kita jujur melihat masyarakat kita, maka apa yang menurut masyarakat kita itu, apa yang paling dibutuhkan oleh seseorang untuk menjalani kehidupan? Maka masyarakat umum atau pandangan umum masyarakat adalah bahwa orang butuh harta untuk menjalani kehidupan, orang butuh kekayaan, dan orang membutuhkan jabatan. Karena dengan jabatan, maka kita punya kuasa untuk melakukan apapun. Dengan uang kita bisa menjalankan apa saja yang kita rencanakan. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Kira-kira seperti itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan ini kita merenungkan satu kedalaman, rahasia besar, yang sungguh luar biasa dari pengalaman Salomo. Sebagai seorang raja yang membutuhkan jabatan tinggi, membutuhkan kekayaan dan kemuliaan, maka Salomo bisa saja tergoda. Tuhan berikan aku kekayaan melimpah dan kekuasaan yang tanpa batas. Tetapi Salomo ketika diminta oleh Tuhan, apa yang kamu minta hari ini kepadaku? Salomo meminta, aku menghadapi umat yang sangat besar, dan aku membutuhkan hikmat, pengertian, kebijaksanaan, kemampuan untuk memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk, kemampuan untuk menimbang hati yang bisa menimbang-nimbang segala perkara, sehingga aku bisa memutuskan keputusan yang benar sebagai raja, karena itu sangat berpengaruh kepada rakyat dan masyarakat. Kalau aku salah mengambil keputusan, maka hancurlah rakyat dan masyarakat. Tapi dengan hikmat yang engkau berikan, hati yang bisa menimbang segala perkara, maka aku dimampukan untuk memimpin bangsa Israel yang besar. Jadi menarik Bapak Ibu, yang diminta itu adalah kebijaksanaan dan hikmat. Itu saja Tuhan yang saya minta. Dan yang menarik, Tuhan memandang baik apa yang diinginkan Salomo, dan bahkan Tuhan menambahkan apa yang tidak diminta oleh Salomo. Luar biasa Bapak Ibu. Ketika kita meminta hikmat, maka Tuhan menambahkan apa yang kita butuhkan lainnya. Baik harta benda, kemuliaan, dan bahkan kalau engkau bisa melakukan perintahku, umur panjang juga akan diberikan. Bapak-bapak Adiswo, ibu-ibu Adiswo ini orang yang setia ya, karena umurnya panjang gitu ya, sampai sekarang gitu ya. Puji Tuhan diparingi umur panjang. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ini coba kita refleksikan bersama. Secara jujur setiap hari, baik pagi setelah bangun atau malam sebelum tidur, apakah yang kita minta? Apakah kita pernah sering jarang meminta hikmat di dalam doa kita? Entah dalam memimpin keluarga, menjalankan keluarga, menjalankan bisnis kita, menjalankan usaha pekerjaan kita, melayani di gereja atau melayani di masyarakat, apakah kita pernah, jarang, atau sering, atau selalu meminta hikmat dalam doa kita? Jujur mawon Bapak Ibu, panjenengan sami dan saya juga. Pernah sering, jarang, pernah jarang, sering selalu.
1 itu pernah, 2 itu jarang, 3 itu sering, 4 selalu. Sinten yang nomor 4? Elok sangat. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, ini menjadi sebuah refleksi. Bagaimana hikmat itu penting sekali memandu langkah kita. Harta penting, jabatan oke, tetapi yang paling kita butuhkan adalah hikmat. Karena hikmat itu bisa membuat kita mengatur harta kita, mengelola dengan baik. Hikmat memampukan kita untuk memanfaatkan jabatan dengan baik, sehingga kita semua itu bisa dikelola, dihandle, dituntun melalui hikmat. Harta banyak, 7 turunan, kita nggak punya hikmat, kita juga nggak bisa mengelola. Kita semua yang menjadi pemimpin di perusahaan, manajer, segala macam, kita semua yang boleh menjadi pemimpin pelayan di gereja, sebagai pelayan di masyarakat, mungkin sebagai RT, RW, nah itu kan butuh sekali hikmat. Saya mohon tanggapannya singkat-singkat saja, monggo 1-2 dengan refleksi dari permintaan Salomo tentang hikmat ini. Monggo dipersilahkan Bapak Ibu. Monggo, mungkin bisa open mic. Iya, Pak Heri. Silakan Pak Redisan. Iya, itu pengalaman saya memang sejak muda ya. Itu kalau saya berdoa itu minta hikmat dan pengertian. Oh, berarti nomor 4 ya Pak, selalu ya? Ya, itu memang itu betul bahwa hikmat pengertian itu saya peroleh ketika saya berada di luar daerah atau dimanapun saya berada. Salah satu contoh ketika saya nebang kayu karet di Bandung, itu banyak pencuri atau provokator, itu selalu setiap pagi jam 6 itu selalu udah mulai nebang dulu, ujung-ujung kayu itu dia naik, dipotongi dengan sorak-sorak, ada sekitar 25 orang. Dan ketika dia saya pagi-pagi saya udah naik trail langsung ke hutan itu, saya berdiri, kok ini maksudnya apa mereka? Tiap pagi ngambilin kayu, tiap pagi mengibadah, saya berdoa meminta hikmat. Ternyata itu memang ada unsur kesengajaan bahwa mereka ingin memukuli saya atau membunuh saya. Itu di Bandung Barat, di Cikebong itu, Cikebong namanya desa itu. Dan saya punya prajurit itu 4, 1 dari polisi, 4 polisi, 4 dari TNI. Tapi mereka kan jam 6 belum siap. Terus saya berdoa, Tuhan maunya apa ini? Tapi waktu saya langsung berani dengan gagah gitu, saya tangkepin semua Pak. Tangkepin, pakai alat golok, apapun macam-macam senjata tajam. Saya nggak takut, karena apa? Tuhan memberikan kekuatan. Betul, setelah saya tangkepin itu, hikmat Tuhan itu ada. Setelah saya kumpulkan mereka semua, ternyata ada yang nyuruh. Ada yang nyuruh, ternyata ingin membunuh saya atau memukuli saya. Saya kumpulkan mereka semua dan mereka duduk. Itulah hikmat yang saya peroleh, pengertian yang saya peroleh. Dan setelah itu ada salah satu provokator. Provokator lagi itu udah saya kan berduduk, itu ada 25 orang itu yang membawa senjata tajam, tapi sudah saya kumpulkan semua, membawa kayu, muter-muter saya di tengah-tengah mereka. Dan setelah itu mereka pada berdiri kan, saya cuma diam berdoa aja, Tuhan, aku mau melihat apa yang akan terjadi terhadap diri saya. Hanya 1, Engkau yang menolong saya, hikmat-Mu itulah yang akan memberikan saya pengertian. Ya betul, setelah mereka berdiri, Tuhan itu memberikan pertolongan kepada saya. Teman saya itu tiba-tiba lari-lari itu langsung, ada apa, ada apa? Ini Pak, coba ini sekarang Bapak tanyain ada apa. Setelah ditanyain memang ada yang nyuruh, ada seorang aparat yang ingin membunuh saya karena saingan dagang, saingan bisnis. Ternyata setelah itu ditunjuk-tunjuk, jangan ini bos saya, kamu macam-macam.
Setelah itu saya minta polisi ya tentara langsung satu datang, langsung saya integrasi, langsung masukkan ke Polsek di Bandung Barat itu. Itu saya hanya berserah. Kalau akan yang terjadi saya harus meninggal di situ, saya ikhlas karena saya bekerja untuk Tuhan juga. Jadi hikmat itulah yang saya peroleh. Karena apa? Kalau saya mungkin dengan emosional, dengan ketakutan, mungkin saya juga nggak sampai hari ini. Tapi dengan pasrah kepada Tuhan ternyata Tuhan masih memberikan umur panjang dan memberikan hikmat kepada saya. Kalau di YouTube itu orang seringkali bersaksi ya tentang kesaksian bagaimana Tuhan, apa yang mereka alami, apa yang mereka lihat tentang Tuhan Yesus, salib Tuhan Yesus berbicara bagaimana saya mengalami itu karena apa? Tuhan memberikan saya hikmat dan pengertian itu tadi. Sampai sekarang pun Tuhan memberikan. Masih terus, ya. Terima kasih Pak Redison. Jadi apalagi kita minoritas di Bekasi atau di tempat kerja atau di masyarakat seringkali kadang-kadang mengalami diskriminasi, maka kita memang membutuhkan hikmat dari Tuhan. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Pengalaman Pak Redison di pekerjaan juga ternyata banyak yang ini ya, persaingan bisnis segala macam yang itu kita butuh hikmat untuk bisa menghadapi semua kemungkinan itu. Terima kasih Pak Redison untuk kesaksiannya. Bapak Ibu, Salomo sendiri setelah diberi hikmat itu, lalu ada 2 orang yang rebutan anak. Masih ingat ya? Ibu, 2 orang ibu. Tolong putuskan, ini anak siapa? Lalu Salomo kemudian mengatakan, bagi 2 sajalah anak itu. Yang satu setuju, yang tidak, jangan. Lebih baik saya rela dan ikhlas mengalah. Diberikan kepada ibu yang satunya lagi, silahkan dirawat, nggak apa-apa anak saya. Tapi jangan dipotong jadi 2. Yang satu mengatakan, setuju Raja, potong saja jadi 2. Dari situ, Salomo tahu siapa ibunya yang asli, yaitu yang mengalah dan merelakan. Dari sini kita merenungkan Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana hikmat itu bekerja di dalam diri Salomo. Saya yakin Bapak, Ibu, dan Saudara pasti banyak pengalaman mengenai bagaimana hikmat Tuhan tiba-tiba dicurahkan pada saat kita sulit, pada saat kita mengalami kesesakan, pada saat kita mengalami kebuntuan, menghadapi berbagai persoalan yang kita mentok gitu ya. Lalu Tuhan berikan hikmat kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akhiri dengan sebuah video dalam latar belakang Imlek. Ketika keluarga bertengkar, lalu kemudian ada 4 yang datang masuk. Nah, mari kita saksikan. Kalau saya ceritakan dari awal nanti sudah nggak seru lagi. Silahkan Bapak Ibu saksikan video ini.今天是除夕夜，可是一直在下雨。快要过年了，但是大家的心情都不好。为了哥哥坚持要买新摩托车的事，爸爸妈妈和哥哥又吵架了。家里这辆摩托车不可以用吗？还不懂得赚钱就要乱花钱。哎呀，现在行情不是很好，能用就先用这旧的吧。那辆老爷摩托车整天都坏，你自己用，我才不要。都是你，死母多败儿！明明是新年，为什么大家都不开心呢？妈咪，你可以告诉我，我们怎样才可以一家人开开心心过年呢？爸爸妈妈，你们看，走，快来看啊！哎呀，下这么大雨，4位老先生，请赶快进来我们家避一避雨吧。太太，谢谢您的好意。
但是我们有个规矩，就是我们4个人当中就只能1个人进去。你们要请谁呀？我是财富，我是成功。我是平安。哈哈，大家都叫我和谐。当然是请财富，我们一家人就可以过好日子了。不，请成功，我要成功，我要家人以我为荣。等一下，我觉得平安最重要，请平安。请财富，请成功，请财富，请成功，财富。和谐是什么？为什么你们都不请和谐进来呢？对，你说的对。为什么我们都不请和谐进来呢？新年要来了，一家人应该和和气气才对。我们就请和谐老人进来吧。咦，你们不是说只能1个人进来吗？怎么全都进来啊？我们还有另外一个规矩，就是只要和谐进来，平安、成功、财富都得通通跟着进来。我现在知道了，要让我们一家人开开心心，就是要和谐。Demikian Bapak Ibu, jadi ketika kita diberi hikmat untuk bisa mengelola keluarga harmonis dan juga dalam kehidupan pekerjaan gereja, maka yang lainnya itu akan ngintil, kekayaan, kesuksesan, dan kemuliaan itu akan ngintil. Demikian juga seperti yang Salomo alami, bahwa ketika meminta hikmat, Tuhan itu luar biasa, yang lainnya itu akan ngintil. Oleh karena itu, setiap pagi, ketika kita bangun pagi, Tuhan bertanya kepada masing-masing kita, apa yang kamu minta hari ini? Apa yang kamu minta hari ini, Heri misalnya? Apa yang kamu minta hari ini, Pak Dumanto? Apa yang kamu minta hari ini, Pak Arnold? Apa yang kamu minta hari ini, Pak Santoso? Apa yang kamu minta hari ini, Bu Sukarti? Jangan Lombok, oh ya boleh. Gitu. Apa yang kamu minta hari ini, Bu Yayon misalnya? Nah, jadi mari kita bersama renungkan setiap malam sebelum tidur dan setiap pagi setelah bangun tidur. Tuhan bertanya, apa yang kamu minta hari ini? Dan mari kita bersama mengatakan, hikmat pengertian Tuhan yang memandu langkah kami sepanjang hari ini. Dan semua yang akan kita butuhkan akan ditambahkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Kita bersehati bersama di dalam doa syafaat, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk sabda-Mu, kami yang lemah dan terbatas ini sungguh membutuhkan hikmat-Mu ya Allah, pengertian, kebijaksanaan, hati yang menimbang-nimbang perkara, sehingga kami dimampukan untuk membimbing keluarga kami, membimbing pekerjaan kami, membimbing pelayanan kami, membimbing masyarakat kami. Ya Allah, kami mengandalkan Engkau dan membutuhkan Engkau. Oleh karena itu, curahkanlah hikmat-Mu, pengertian-Mu, kebijaksanaan-Mu kepada kami, setiap kami, masing-masing, sehingga hari kami dipenuhi dengan sukacita surgawi, damai sejahtera surgawi. Keputusan-keputusan yang tepat, kesepakatan yang baik, terjadi baik di rumah, di gereja, di masyarakat, di pekerjaan. Oleh karena Engkau membimbing kami seperti Engkau membimbing Salomo. Terima kasih Tuhan untuk sabda-Mu. Roh-Mu yang kudus menolong kami. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami dalam pergumulan mereka yang sedang bergumul oleh karena duka cita yang mendalam. Kami mohon kiranya Tuhan memberi kekuatan penghiburan untuk keluarga besar dari almarhumah Ibu Kapilah yang ditinggalkan oleh Ibu Kapilah. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan dan penghiburan
Juga saudara kami yang lain yang berduka cita, Tuhan hibur dan kuatkan. Yang relasi-relasinya meretak di tengah-tengah kehidupan, Tuhan melawat, menjamah, dan memulihkan. Yang mengalami pergumulan ekonomi dan berjuang keras, kiranya Tuhan berkenan untuk menolong dan membuka jalan bagi saudara-saudara kami. Yang berjuang melawan sakit, kiranya Tuhan berkenan untuk melawat, menjamah, dan menyembuhkan mereka. Di antaranya Ibu Maya Hendrison, Bapak Hartono, Ibu Eni Suripto, Mbak Jati Utami, Ibu Mami Sumarni, Ibu Jumini Yotoswito, Bapak Sunu, Bapak Sinaga, Ibu Sisilia Markus, Ibu Yuli Gideon, Ibu Sartiwi, Ibu Eli Rumpoko, Ibu Endang Sukatman dalam pemulihan, juga Mbak Febi yang juga dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk melawat, menjamah, dan memberikan pemulihan kesembuhan. Kuatkanlah iman mereka, teguhkanlah hatinya ya Allah. Kami mengandalkan Engkau. Kami menyerahkan sepenuhnya umat-Mu GKJ Bambu Kuning ya Allah. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan dan pelayanan kami, Porospo Adiyuswo khususnya. Pak Gideon dan jajarannya sebagai pengurus, terus Tuhan tambahkan hikmat, pengertian, kebijaksanaan untuk bisa menuntun dan membimbing sahabat-sahabat Porospo Adiyuswo di GKJ Bambu Kuning. Berikanlah juga kesehatan dan penyertaan Tuhan dalam pelayanan Komayu GKJ Bambu Kuning. Juga Tuhan berkati untuk komisi-komisi yang lain, pengurus kelompok, juga tim panitia badan-badan dan majelis gereja. Kami juga doakan Pendeta Kukuh, terus hikmat, pengertian, kebijaksanaan Tuhan tambahkan di dalam mengerjakan tugas-tugas paper-paper akhir semester ini maupun untuk semester-semester berikutnya. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga untuk masyarakat Kota Bekasi maupun juga bangsa kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk menolong pemimpin bangsa, limpahilah dengan hikmat, pengertian, dan kebijaksanaan untuk memimpin dengan adil, jujur, bijaksana, dan juga rakyat bangsa berhikmat sehingga bisa menyatu tanpa membedakan suku dan agama. Terima kasih Tuhan. Curahkanlah hikmat-Mu, pengertian, kebijaksanaan-Mu, melimpah-limpah hari ini dan esok seterusnya. Inilah ungkapan permohonan syukur syafaat kami ya Allah. Di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin.